Hai semua, di video kali ini kami akan membahas Capture 13 yang berjudul Applications and Processing of Ceramics. Anggota kelompok kami terdiri dari Serena Angelika Siahaan dengan NIM 200403117, Fadila Irwani dengan NIM 200403125, dan Clarissa Deswanti Sihombing dengan NIM 200403127. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui pengklasifikasian keramik. Keramik seringkali diklasifikasikan berdasarkan aplikasi atau penggunaannya. Pengklasifikasian keramik dapat dilihat pada bagian di bawah ini. Yang pertama ada gelas atau kaca. Kaca adalah jenis keramik yang paling familiar. Dua kelebihan utama dari kaca adalah transparansi optiknya dan kemudahan pembuatannya. Kedua, ada kaca keramik. Hal yang paling menarik dari bahan ini adalah mudah diproduksi. Bahan ini paling banyak digunakan untuk kaca oven, peralatan makan, dan sebagai insulator listrik. Ketiga, ada clay products atau produk tanah liat. Salah satu bahan baku keramik yang paling banyak digunakan adalah tanah liat. Tanah liat mudah ditemukan secara alami dalam jumlah yang besar. Tanah liat juga mudah dibentuk ketika dicampur dalam komposisi yang tepat. Tanah liat juga mengandung bahan non-plastik yang mempengaruhi perubahan yang terjadi selama proses pengeringan, pembakaran, dan karakteristik produk jadinya. Keempat, ada refraktori. Sifat yang paling menonjol dari bahan refraktori ini adalah tahan pada suhu tinggi. Refraktori ini sendiri terbagi atas 4 bagian, yaitu refraktori fired clay, refraktori silika, refraktori dasar, dan refraktori khusus. Kelima, ada keramik abrasif. Keramik abrasif adalah keramik yang digunakan untuk mengikis, menggiling, atau memotong bahan lain. Contoh bahan keramik abrasif yang paling umum adalah silikon karbida, aluminium oksida, dan pasir silika. Berikut adalah gambar struktur mikro dari bahan keramik abrasif. Keenam, ada semen. Semen adalah zat yang digunakan untuk merekatkan batu bata, batako, maupun bahan bangunan lainnya menjadi sebuah bangun. Ciri khas dari bahan tersebut adalah akan membentuk pasta ketika dicampur air dan akan mengeras. Pengerasan bahan semen terjadi karena proses hidrasi setelah ditambahkan air. Semen Portland merupakan salah satu tonase terbesar yang dikonsumsi. Ketujuh, ada Advanced Ceramics. Advanced Ceramics merupakan pengembangan baru dari keramik tradisional yang telah dikombinasi dengan sifat listrik, magnet, dan optik. Beberapa contoh Advanced Ceramic adalah Microelectromechanical System. Sistem pintar mini yang terdiri dari banyak perangkat mekanis yang terintegrasi dengan sejumlah besar elemen listrik pada substrat silikon. Yang kedua, ada optical fibers. Serat optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Yang terakhir ada ceramic ball bearings. Selanjutnya, kita akan membahas metode pembentukan kaca. Pembentukan kaca bisa dilakukan dengan 4 cara, yaitu pressing, blowing, sheet dan fiber, dan yang terakhir drawing. Proses pengolahan kaca yang pertama adalah pressing. Kaca ditekan dalam cetakan besi tuang berlapis-lapis grafit. Cetakan-cetakan biasanya dipanaskan untuk menjamin kehalusan permukaan. Selanjutnya ada blowing. Metode peniupan gelas biasanya dilakukan dengan manual seperti pembuatan kerajinan gelas. Namun untuk industri dilakukan dengan otomatis untuk pembuatan toples, botol, dan bola lampu. Lalu ada sheet forming. Kaca lembaran diproduksi dengan cara mencor kaca menjadi bentuk pelat, menggiling kedua permukaan untuk membuatnya rata dan sejajar, dan akhirnya dipoles permukaan untuk membuat lembaran transparan. Lalu kita akan mempelajari tentang fabrikasi dan pengolahan tanah liat. Sebelumnya kita harus mengetahui karakteristik tanah liat. Tanah liat adalah aluminosilikat tersusun dari alumina, Al2O3, dan silika, SiO2, yang mengandung air yang terikat secara kimiawi. Ketika air ditambahkan, molekul air masuk di antara lembaran berlapis ini dan membentuk lapisan tipis di sekitar partikel tanah liat. Partikel dengan demikian bebas untuk berpindah satu sama lain, yang menyebabkan plastisitas yang dihasilkan dari campuran air dan tanah liat.
Selain tanah liat itu sendiri, banyak produk mengandung beberapa bahan non-plastik, mineral non-clay termasuk batu api atau kuarsa yang digiling halus, dan flux seperti feldspar. Perubahan yang terjadi selama proses pengeringan dan pembakaran, serta karakteristik potongan jadi, dipengaruhi oleh proporsi ketiga unsur ini, lempung, kuarsa, dan flux. Porselen biasa mungkin mengandung sekitar 50% tanah liat, 20% kuarsa, dan 25% feldspar. Bahan mentah yang ditambang biasanya harus melalui operasi penggilingan, di mana ukuran partikel dikurangi, diikuti dengan penyaringan untuk menghasilkan produk bubuk yang memiliki kisaran ukuran partikel yang diinginkan. Dua teknik pembentukan yang umum digunakan untuk membentuk komposisi berbasis tanah liat, yaitu pembentukan hidroplastik atau ekstrusi dan pengecoran selip. Teknik pembentukan hidroplastik yang paling umum adalah ekstrusi, di mana massa keramik plastik kaku didorong dengan menggunakan auger yang digerakkan motor melalui lubang cetakan yang memiliki geometri penampang yang diinginkan. Proses pembentukan lain yang digunakan untuk komposisi berbasis tanah liat adalah pengecoran selip. Potongan keramik yang telah dibentuk secara hidroplastik atau dengan pengecoran selip mempertahankan porositas yang signifikan dan kekuatan yang tidak cukup untuk sebagian besar aplikasi praktis. Lalu, proses ini dilanjutkan dengan proses pengeringan dan pembakaran. Saat badan keramik berbahan dasar tanah liat mengering, ia juga mengalami penyusutan. Selama pengeringan, sangat penting untuk mengontrol laju pembuangan air. Pengeringan di bagian dalam dilakukan dengan difusi molekul air ke permukaan, tempat terjadinya penguapan. Setelah pengeringan, biasanya dibakar pada suhu antara 900 derajat Celcius dan 1400 derajat Celcius. Suhu pembakaran tergantung pada komposisi dan sifat yang diinginkan dari potongan jadi. Salah satunya adalah vitrifikasi, pembentukan gelas cair secara bertahap yang mengalir ke dan mengisi sebagian volume pori. Segitu saja penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua.